Brother, sister, dengan penuh semangat dan sukacita, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristus di Indonesia, Jemaat Balikpapan. Puji Tuhan, kita ibadah di minggu ketiga di bulan Januari 2025. Masih semangat? Tak lupa kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, Brother Sister yang join melalui Zoom. Selamat bergabung kami ucapkan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sambil menyapa satu dengan yang lain sambil mengatakan, Tuhan selalu baik setiap waktu. Baik Bapak Ibu, dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Mungkin yang duduk di belakang bisa mengisi kursi yang kosong di depan ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membacakan Mazmur untuk kita semua. Terambil dari Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Hari di mana kami dapat berkumpul sebagai satu keluarga, sebagai satu jemaat Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Berkatilah juga setiap alat peralatan yang ada, bahkan setiap pelayanan, setiap tim yang mengambil pelayanan pada minggu ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terutama hati kami untuk siap mendengarkan firman Engkau, bukan hanya sebagai pendengar saja Tuhan, melainkan kami juga pulang dari tempat ini, membagikan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di pagi hari ini saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya mau mengajak kita semua untuk kita bisa datang ke hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kita membuka hati kita terhadap nyanyian Tuhan, terhadap firman yang akan kita dengarkan. Mari kita bersama, kita bernyanyi. Karena kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau terlebih besar dan tak pernah terlambat janji-Mu.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama kita nyanyikan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Karena kasih-Mu yang sanggup Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau yang terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan, hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kau tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Karena kami percaya Tuhan, Engkau berada bersama kami. Kami percaya Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami ingin terus memuji Engkau dengan segala kekurangan kami, dengan segala ketidaksempurnaan kami. Kami ingin terus memuji nama Engkau Tuhan. Oh, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku
percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan hidupku. Karena kami ada saat ini Tuhan, karena Engkau memulihkan hidup kami, Engkau bekerja di setiap kehidupan kami. Semuanya hanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami berada di tempat ini. Kami bisa memuji Engkau di tempat ini. Dan kami ingin terus memuji Engkau di pagi hari ini Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu Tuhan, kami mempunyai harapan di dalam setiap masa depan kami. Kau hiasi kehidupanku dengan hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, aku ada
motivasi yang terus kau berikan kepada kami hingga hari ini. Kami ingin terus memuji Engkau Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, aku ada hanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa, amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita di pagi hari ini, mari kita terus memuji Tuhan bersama-sama. King of Majesty, you know that God, I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Come on, berikan tepuk tangan kita semua. You know that I love you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi nyanyikan. You know that I love you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give
the Savior of my soul. Jemaat katakan bersama, forever and ever. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. Forever and forever and ever I give my praises to you. Amen. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudari, silakan untuk duduk. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk kasih anugerah Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Kami boleh nikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang boleh kami terima. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali bertemu dengan saudara dan saudari. Kita boleh bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita ada di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita boleh terus ingat terhadap hal itu. Biarlah kita boleh terus mengingat tentang kebaikan Tuhan. Hari ini kita terus belajar, brother sister semua, ketika bicara tentang burning hearts. Apa itu? Hati yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar menjadi tema kita di bulan ini. Itu bicara tentang apa? Hati yang berkobar itu artinya hati yang berkobar kan hati yang panas, yang mau menyala, yang mau mengembalikan lagi sesuai dengan fungsinya. Ketika bicara kobaran, itu bicara tentang semangat untuk memulai. Ketika bicara kobaran, sesuatu yang berapi-api itu artinya dengan semangat yang lagi mau mulai, pokoknya gas aja gitu. Dan ini kita akan belajar sepanjang bulan ini dalam buku Lukas. Minggu lalu saya bicara hati yang berkobar ngapain? Untuk kita bisa melayani Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu lagi ketika bicara tentang hati yang berkobar-kobar. Apa? Hati yang berkobar-kobar untuk kembali. Apa ini? Ini mau bicara tentang apa Pak Pendeta? Ketika bicara tentang hati yang berkobar-kobar untuk kembali. Bulan Januari selalu menjadi momen di mana kita melakukan evaluasi. Saya berharap kita boleh ambil waktu. Untuk apa? Ingat. Mengingat apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Gak usah jauh-jauh. Sepanjang 2024. Saya selalu ajak kita untuk ngapain? Untuk evaluasi. Cek. Seberapa saya menghargai anugerah Tuhan. Bagaimana saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana saya memiliki hubungan dengan tubuh Kristus satu dengan yang lainnya.
Bagaimana saya memiliki hubungan dengan pasangan saya, dengan keluarga saya, dengan rekan kantor sekerja saya, dengan teman kuliah, teman sekolah saya. Bagaimana saya berpikir, bagaimana sikap hati saya ketika saya di dalam gereja bertemu dengan saudara dan saudari. Di dalam kita berjemaat. Mari kita evaluasi itu. Kenapa? Karena penting untuk kita bisa terus melangkah. Yang perlu kita lakukan adalah tahu dulu posisi di mana kita. Hati yang berkobar-kobar untuk kembali. Ini mau bicara tentang apa? Ada banyak mungkin di antara kita ketika kita melakukan evaluasi kita berasa, waduh, ini kita sudah mulai salah arah. Sudah mulai serong ke kiri, serong ke kanan, serong ke atas, dan serong ke bawah. Saatnya untuk kembali itu artinya menuju kepada pola trek yang sudah ditentukan. Ingat, ketika Alkitab katakan setiap dari kita, rancangan damai sejahtera hari depan esok penuh harapan, itu berlaku bagi kita semua. Pola itu clear, jelas. Waktu kita evaluasi, itulah. Ini rancangan Tuhan kok mulai belok-belok. Ayo kembali. Selagi masih ada kesempatan. Kapan itu kesempatan? Selama hayat masih dikandung badan. Selama kita masih bernafas, itulah kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk kembali. Selama kita masih hidup, inilah kesempatan kita untuk kembali menerima anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Penting sama kita mengerti ini. Dan ini juga artinya apa? Kalau saat ini kita berada di dalam posisi yang terpuruk, itu artinya belum selesai. Kalau kita saat ini berasa di posisi yang paling dasar, itu justru kabar baik. Karena namanya udah mentok di dasar, udah gak bisa lagi tenggelam sampai kemana lagi, udah mentok. Tinggal apa? Saatnya dia akan kembali, dipulihkan. Hari ini, satu peristiwa yang begitu indah yang akan kita bahas. Kita tahu ceritanya, namun biarlah kita boleh merenungkan kembali. Bulan ini kita bahas banyak dari buku Lukas. Saat teduh kita dari buku Lukas. Salah satu peristiwa di buku Lukas begitu indah. Lukas pasal yang ke-15. Ketika kita bicara tentang hal ini. Lukas pasal ke-15. Dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ini perumpamannya. Ini lagi mau bicara tentang apa sih? Perumpamaan ini lagi mau bicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Menggambarkan kasih Bapa yang penuh pengampunan. Sekali lagi, kasih Tuhan yang penuh dengan pengampunan terhadap kita, umat manusia yang berdosa. Dan memutuskan kembali. Ada seorang anak laki-laki, katanya yang bungsu, Bapa, berikanlah kepadaku hadian harta kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu. Anak bungsu ini meminta warisan. Normal lah, namanya bapaknya juragan, sultan, ketika anaknya meminta. Tetapi ingat,
di zaman itu, budaya pada waktu itu minta warisan sebelum bapaknya meninggal itu sesuatu hal yang sangat tidak bisa ditolerir. Hukumannya bahkan sampai mati. Anak dihukum mati tuh kalau nggak hormat kepada orang tua. Ini menunjukkan tidak hormat. Orang tuanya masih hidup, dia minta warisan. Namun lebih daripada itu, apalagi kalau kita tahu kemudian di sini, lalu ayahnya membagikan harta kekayaan ini. Permintaan ini, inilah. Kalau kita tahu Bapak itu menggambarkan Tuhan, ini lagi mau bicara tentang apa? Inilah sikap kita manusia. Menerima kebaikan, tapi kemudian sudah kebablasan. Sering ikut menurut keinginannya sendiri. Dikasih nggak sama Tuhan? Tuhan kasih, itulah kebaikan Tuhan. Tuhan kasih. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Ini juga tambah offside dia. Satu, minta warisan. Kedua, masih hidup serumah, dia rumahnya. Pindah kos enggak. Zaman waktu itu, budaya Yahudi kuno waktu itu, namanya anak tinggal sama bapaknya. Ini belum apa-apa, udah main pergi aja. Dua tuh dia offside-nya. Tapi itu yang terjadi. Dan kita tahu ceritanya. Di sana memboroskan harta. Ia mulai bekerja sebagai, kemudian boroskan harta miliknya. Setelah dihabiskan semuanya, kemudian timbullah bencana kelaparan. Inilah polanya hampir dari kita semua. Menikmati karunia Tuhan, menganggap remeh karunia Tuhan, suka-sukanya dengan anugerah kasih karunia Tuhan. Mau sampai kapan? Tinggal tunggu masanya. Dan inilah yang terjadi. Setelah dihabiskan semua, timbullah bencana kelaparan. Dan ia pun mulai melarat. Apa ini? Inilah yang kemudian lagi mau bicara tentang ketika dia kemudian lihat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang ngapain? Menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Hidup si anak bungsu ini melambangkan kehidupan dalam dosa. Kehidupan yang jauh dari Allah. Dan pasti kondisinya akan memprihatinkan. Zaman dulu orang Yahudi itu anti makan babi. Sampai dia bekerja di kandang babi, wih, itu artinya sudah sangat terpuruk banget tuh. Nggak ada yang mau kerja, mau sesusah-susahnya, nggak akan mau kerja di kandang babi. Wong babi haram, bagi kita harum, tapi waktu itu haram. Dan dia kerja di kandang babi. Dia makan makanan babi. Ini hanya untuk menunjukkan gini. Udah tinggal terpuruk, makannya pun makanan babi. Inilah kehancuran. Kalau kita pikir ini tidak terjadi sama kita, ini yang harus kita waspada. Kemarin saya ke tempatnya Yunus. Kemarin, 1 hari yang lalu. Yunus itu juragan babi. Jadi kandang babinya ada 30 pas saya hitung. Lebih kayaknya tuh. Baru sampai di ujung, baru berapa, mungkin agak jauh dari situ, sudah tercium baunya. Bukan bau panggang ya.
Sampai di sana. Sampai di sana, gak bau nih. Tapi ajaib. Luar biasa. Tiba-tiba baunya hilang. Hilang baunya. Jadi begini, saya lihatin dari babi yang paling gede sampai babi kecil. Wah, kemudian dikuliahi, ini babi sekali beranak 13, ada yang ini giginya agak panjang, diginiin semuanya biar, wah pokoknya lengkap. Ini kalau lahiran 8 bulan, 7 bulan, ini gini, wah semuanya langsung tahu prosesnya. Ajaib loh, tiba-tiba baunya hilang. Saya bahkan melihatin, wah, sampai kemudian, wih begitu. Hilangkah baunya? Ih, ajaib ya. Kuasa Roh Kudus baunya hilang. Bilang sebelahnya, enggak hilang. Kamu sudah terbiasa dengan bau babinya. Dari pertama, bau pas sudah sampai sana, enggak. Mau diajak makan Indomie pun, saya makan Indomie juga di situ. Baunya. Dan ini yang saya mau bilang sama kita. Banyak di antara kita, kalau kita bingung, saya kayaknya aman-aman saja. Karena sudah terbiasa mungkin. Saya aja 5 menit, 10 menit udah terbiasa dengan baunya. Biasa aja di situ. Habis itu saya makan bubur pulang dari situ, biasa aja. Saya mau bilang gini, nah kayak gitu loh. Gambaran kepada kita ya brother sisters. Ketika kita jatuh di dalam dosa bisa gitu. Udah gak berasa. Dulunya deg-degan. Mau nyuri dikit, deg-degan, sekarang udah biasa. Mau bohong dikit, deg-degan, sekarang ditantangin lagi gitu. Gak berasa. Dulu mau bandel-bandel, bandel-bandel di rumah, bandel-bandel di kantor, goda-goda. Sekarang biasa. Kata-katanya yang gini kayaknya kata-katanya normal, tiba-tiba saja awal-awal ngomong kata-kata toksik. Tapi lama-lama enak kayaknya kalau ngomong maki-maki itu kayaknya karena udah terbiasa. Ini dia. Ini yang harus kita sadari. Waspadalah. Bilang sebelahnya, waspadalah. Enggak. Ini ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Untungnya sadar. Baru mulai sadar. Dari ayat 16 sampai ayat 17 itu belum tentu langsung. Ini yang harus kita tahu. Kebanyakan kita sampai di ayat 16 dan kita pikir keadaannya biasa-biasa. Saya mau tanya sama kita. Karena banyak di antara kita nggak sadar. Yang kedua, kita bahkan memang lebih menyukai di kandang babi. Dalam konteks di sini dengan bau, dengan semuanya. Menikmati dosa, menikmati begini, ya sudah. Tapi hati-hati ketika sampai di situ. Proses ini terjadi. Namun lihat apa yang kemudian. Ayat 17. Ketika ia menyadari keadaannya. Sadar dulu. Lalu betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Baru dia sadar. Proses pertamanya sadar. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini yang kedua nih. Habis sadar, dia sadar terus apa? Saya sadar sisi saya perlu dibantu. Saya sadar saya ini jauh. Saya sadar saya kondisinya lagi terpuruk dan seterusnya. Dan saya berharap kita evaluasi diri kita. Saat ini posisi mana kita? Ketika sadar cukup? Tidak. Lihat, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Inilah yang kedua. Dia kemudian mulailah berinisiatif. Ngapain? Sadar saya salah. Dan apa yang dikatakan?
aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini kok ada dua? Karena ini lagi mau bicara juga sama kita ketika kita mengaku dosa. Saya kan ngaku dosa sama Tuhan aja, Pak. Enggak. Ketika bicara tentang ini kita ngaku dosa, iya sama Tuhan. Tetapi ada banyak hal mungkin berhubungan sama pasangan kita. Berhubungan sama bos kita. Berhubungan sama orang lain. Karena banyak, ya udah saya mau ngaku dosa nih sama Tuhan aja. Tuhan, saya orang berdosa. Tapi pasangan nggak tahu. Jangan Pak, hancur dunia persilatan Pak. Gitu kalau sampai pasangan tahu. Bos tahu, hancur Pak. Teman tahu, habis reputasi Pak. Biarkan. Tapi saya tiap minggu ini habis pulang gereja, minta ampun sama Tuhan. Ini paketnya nih. Ampun sama Tuhan dan Bapak. Dia itu maksudnya sama Tuhan, dia tahu karena itu ajaran. Kemudian dia juga bicara sama bapaknya. Kenapa? Karena ini anak kurang ajar. Bapaknya belum meninggal, dia sudah minta warisan. Jadi dua dia tuh, sama Tuhan dan dalam konteks ini bapaknya. Kita juga sama, ketika kita mengaku dosa ini bukan kemudian ya udah, kan saya udah, hubungan saya sama Tuhan aja Pak. Enggak. Ini yang harus. Baru kemudian apa? Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ini bicara tentang apa? Ketika kita mengakui dosa kita, itu paketnya lengkap loh. Tuhan, Bapa dengan sesama, terus kemudian gini, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Itu mau bicara tentang apa? Konsekuensi. Apa maksudnya konsekuensi? Ketika kita mau kembali, sadar, waktu bilang saya mau lakukan, saya ampun Pak, saya tahu saya dosa, saya tahu saya salah. Tapi ingat, konsekuensinya juga tetap harus. Anak ini sadar, aduh, kalaupun nanti saya balik, siaplah. Nggak diaku anak pun saya siap. Itu bicara tentang apa? Konsekuensi siap semuanya. Berapa banyak kita, saya mau ngakui dosa Pak, tapi jangan bilang-bilang. Habis nih, yang penting saya ngaku dosa aja Pak, sama Bapak. Iya Pak, saya salah. Terus, nggak usah diulang Pak. Udah jalan nih. Banyakan kita minta konsekuensinya. Saya ngaku Pak, tapi jangan dipecat ya Pak. Urusan dipecat itu urusan kasih karunia Tuhan. Tapi kita yang milih-milih. Saya udah ngaku nih. Kau udah ngaku jangan marah ya sayang. Masih mending gua ngaku. Lah. Saya ngaku sama Pak Pendeta. Ya udah, tapi terus saya lakukan. Saya maunya kayak begini Pak Pendeta. Habis nih kalau semuanya. Saya mau melakukan gini, semangat dong. Saya mau melayani, saya melayani lah Pak Pendeta. Itu kan dua beda. Kita sudah mulai memilih-memilih. Banyakan sama pasangan, sama orang, semua sama. Saya mau nih gini, asal. Tetap sayang ya, jangan dimarahin ya. Asal yang ini tetap ya. Lah gimana? Dan kita sudah merencanakan dulu, nggak mau konsekuensinya. Saya ngaku sih Pak nyolong. Saya ngaku sih sebagini. Saya tahu nih hubungan terlarang Pak. Tapi ya sudahlah Pak, udah terlanjur. Terus, ya jalanin lanjutin aja, bukan gitu. Rudolfo. Ini sama, kamu membangun rumah, udah tahu nih pondasinya kelewat. Ya udah lantai 2. Terus ya kita lanjutin aja lantai 3, lantai 4. Terus kamu, saya sebagai pendeta dikasih nasihat, saya disuruh bilang apa? Lu bilang hancurin, gua kabur. Gitu. Lah, ini. Firman kemudian, tapi ini attitude yang ingin saya sampaikan. Di awal tahun, biarlah kita miliki attitude yang benar. Kalau kita tahu, ini prosesnya, sadar, akui. Alkitab cuma bilang sorga, kecuali kalau tulisannya cuma berdosa terhadap sorga aja lah. Tapi di depan sorga udah membapa nih. Dia sadar. Saya tahu Pak, saya udah minta maaf, punya pikiran jahat, saya tahu sama dia. Tapi yang penting udahlah sama dia gak usah Pak. Gak bisa gitu. Bukan saya ngomong, Alkitab yang bilang. Tapi lihat, yang kedua baru dia inisiatif mau, dia kumpulin.
Ini rencana saya, Pak. Amin. Tuhan dengan orang dan saya siap dengan konsekuensi. Bukan pilih sendiri konsekuensi, nggak gitu. Siap dengan konsekuensi. Baru ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini mau bicara tentang apa? Baru niat itu sudah bagus. Tapi baru niat, ayat 19, pertanyaan saya. Posisi dia ada di kandang babi atau ada di rumah bapaknya? Masih tetap di kandang babi. Cuma dia lagi menangis terseduh-seduh di kandang babi. Tapi tetap di kandang babi. Artinya apa? Niat baik doang gak cukup. Saya sudah sampai nangis, Pak. Saya tahu, saya terpuruk. Saya tahu. Iya, terus? Selama masih tetap di kandang babi, ya begitu. Sampai kemudian dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Sadar. Kedua, inisiatiflah mengaku dosa. Yang ketiga, ambil langkah. Keberanian untuk keluar dari zona nyaman kamu. Keluar dari kondisi yang ada. Siap dengan konsekuensi, iya. Tapi lihat bagaimana Bapa. Saya yakin waktu dia keluar, baunya juga udah pasti jauh juga. Dia ngeliatin gini jalan. Tapi lihat, ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya. Saya bayangkan ya, itu kayak bapak, anaknya lagi pergi. Tiap hari dia ngelamun depan pintu. Kapan pulang, kapan pulang. Ini baru nongol kepalanya dikit. Wih. Dia datang, nggak cuma datang, sini lu merangkak, nggak gitu. Dia datang bahkan berlari. Bahkan mendapatkan merangkul dan mencium. Bau babi itu nggak hilang. Dia nggak punya duit, mau ganti baju, nggak punya uang. Tapi lihat, ini juga mau bicara kemudian. Nah, ini yang kemudian dilakukan. Itu sikap Bapak tuh. Kebanyakan kita pikir, aduh nanti gimana, saya nggak layak. Nanti. Kamu tahu nggak? Enggak, Bapak kita adalah Bapak yang bahkan menunggu, bahkan dia yang berlari. Pas sudah, lihat anaknya bilang, baru anaknya, kalau tadi kan baru dipikirin, nanti saya mau ngomong ya, saya berdosa kepada Tuhan dan kepada Bapak. Saya siap aja mau diapain. Nggak cuma siap, dia lakukan. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Apa? Dia praktekkan tuh. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ini bicara apa? Saya siap dengan konsekuensinya. Dia praktekkan. Ayat berikutnya. Lalu ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ayat 24. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Wow. Lihat ya. Ini mau bicara tentang apa? Ini mau bicara kemudian pemulihan terjadi. Dia dikembalikan hak-haknya lengkap dengan semuanya. Siapa yang suka? Siapa yang mau? Semua pengen. Tapi saya mau kita lihat untuk sampai di ayat 22 ini,
Harus lihat dulu ayat sebelumnya dong. Kalau cuma ngeliatin ayat ini saya screenshot Pak. Tuhan luar biasa. Saya mau dipulihkan, dikembalikan haknya. Siapa yang gak mau? Semua mau. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, saudara dan saudari sekalian. Ayat ini berlaku ketika proses yang sebelumnya. Sehingga ketika saya katakan, hati yang berkobar untuk kembali. Inilah firman yang mau kita siapkan. Apa? Tanya kepada kita, mau nggak kita menerima tuh pemulihan dari Tuhan? Satu-satunya cara, siap. Hanya itu. Siap itu bicara tentang apa? Sadar keadaan sendiri. Dimulai dari kata kita harus menyadari. Hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Sadar. Kalau kita nggak merasa sakit, makanya nggak ke dokter-dokter. Ada juga sadar sih saya sakit Pak. Tapi kenapa nggak ke dokter? BPJS masih nunggak. Jadi ditahan-tahanin. Itu beda cerita ya. Tapi sadar dia sakit. Sadar keadaan sendiri. Habis itu apa? Inisiatif lah. Mengakui dosa. Bapa saya berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Terus selesai sampai tahap 2. Belum. Pemulihan itu bicara tentang action. Ada sama dia ngelamun di kandang babi, mungkin itu lamunan ke-20 kali. Saya nggak tahu. Itu bukan cuma sekali ngelamun terus pergi. Enggak. Mungkin setiap hari ngelamun, nggak mau balik. Tapi gengsi Aduh, apa kata orang? Hari kedua, apa kata orang? Masih terus. Sampai ampas babinya habis baru dia benar-benar ini. Masih sekilo tuh, masih ada 30 kilo. Masih kenyang, kayaknya gue mau balik. Enggak Waduh, tinggal setengah karung, masih aman. Dia masih terus ngelamun sampai benar-benar tipis. Baru. Saya nggak tahu berapa lama tuh ngelamun di kandang babinya. Tapi itu baru di inisiatif. Sampai kemudian ia bangkit. Itulah action untuk kembali. Siap. Action doang? Sudah. Enggak. Persiapkan hati ketika kita mau direstorasi. Karena action doang kita pikir sudah selesai. Enggak. Kita juga harus mempersiapkan hati kita. Hal yang pertama, sadari keadaan diri kita, brother sister semua, kembali. Kenapa? Karena penting ketika kita menyadari yang pertama nih. Kesadaran akan diri adalah langkah pertama untuk perjalanan pertobatan kita. Ketika dia anak pertama merenung, aduh saya hancur, gak ada harta, gak ada tahta, gak ada teman, gak ada kehormatan. Jadi penjaga babi itu sangat rendah. Itu apa? Simbol di mana sudah jatuh jauh dari kasih Bapa. Namun di dalam keputusasaan itulah dia sadar hidupnya nggak akan berubah kalau dia tidak kembali. Sadar, aku tidak datang memanggil orang benar di dalam buku Lukas. Tetapi apa? Tetapi untuk orang berdosa. Saya berharap kita mungkin sulit menyadari ketika kita sadari. Kita ini sama, kenapa sulit? Karena kita kayak bikin realita kita sendiri nih. Kayak di film-film tuh metaverse, dia pakai filmnya sendiri tinggal pilih. Sesuai nggak sesuai sama realita kita. Kita menciptakan. Ini apa? Halu kalau bahasa Jermannya. Kita banyak halu menciptakan kita sendiri. Kenapa? Orang sulit. Karena kebanyakan penyangkalan diri. Enggak sakit. Gua oke. Keluarga, pasangan bilang gua oke.
Pasangannya sudah menjerit, enggak aman. Apanya yang aman? Kenapa? Karena kurang sadar memang. Kenapa sulit sadar? Karena lingkungan, circle kita ini. Ketika sadar kita, kenapa kita pikir kita, karena circle-nya udah circle negatif, circle pesimis, selesai. Kenapa sulit sadar? Karena mungkin susah untuk keluar dari zona nyaman. Kenapa susah sadar? Karena gengsi lebih tinggi. Bilang sebelahnya, gengsimu lebih tinggi dari kemampuanmu. Tengok sebelah kiri, iya kegedean gengsi. Lihat sebelah kanan kiri kita. Gengsi Pak, nggak mau Pak. Makan tuh gengsi, tapi kita emang kebanyakan kita rela gengsi lebih tinggi. Sadari, brother sisters. Tuhan tidak menunggu Anda semua untuk kembali. Dia hanya menunggu Anda sadar. Mari kita renungkan hidup kita. Di area mana kita kehilangan arah. Sadar nggak kita tuh? Atau di area mana saya jauh ya? Saya mulai bandel, saya mulai tipu-tipu dikit-dikit, saya mulai goda-goda tipis-tipis, saya mulai kata-kata saya mulai nggak benar tipis-tipis. Saya mulai masang dikit-dikit. Masang apa? Masang lampu. Mulai nih, sadar brothers sisters. Kalau ada rasa itu, jangan abaikan. Kalau mulai ada, tiba-tiba brother sisters ingetin. Kebanyakan, kadang-kadang Pak Pendeta siap untuk, saya selalu bilang, saya siap untuk meresikokan hubungan saya. Gak apa-apalah, dijutekin, gak dijawab, didelkon, gak apa-apalah. Tapi saya siap diblokir. Saya siap meresikokan hubungan. Karena paling saya ingetin, sadar nggak? Apaan sih Pak? Larang-larang aja hidupku. Wah udah kayak gitu. Ya sudah. Saya sadar. Tapi saya berharap kita jangan abaikan kalau ada rasa itu. Kalau yang pertama, sadar diri kita. Sadari keadaan. Sadari keadaan Anda. Itu bukan kelemahan. Tapi apa? Langkah pertama menuju pemulihan. Jangan biarkan rasa malu atau kesalahan menahan Anda. Karena Tuhan sudah menunggu Anda, kita semua. Untuk apa? Kembali. Kalau hari ini, saya mau tanya, gimana perasaan kita? Sadar nggak? Kalau mulai gini, ini kayaknya Bapak dikasih tahu siapa ya Pak ya? Ini kayaknya buat saya nih. Nah itu artinya nggak usah cari siapa yang kasih tahu. Sadar gitu. Ini kayaknya Bapak dikasih tahu nih, ini nyerang saya nih, ini maksudnya saya nih. Enggak, itu Roh Kudus sedang mengetuk hati kita. Enggak ada, saya enggak ada sentimen sama satu orang, enggak. Tapi kalau itu perasa kamu gitu, sadar. Tepuk sebelahnya, sadar. Bilang sebelahnya, sadar. Siap ya, mari kita siap untuk kembali. Siap yang pertama, sadar. Yang kedua, siap itu inisiatif. Inisiatif apa? Inisiatif itu kau yang memulai. Saya mulai Pak, saya inisiatif pada saat ketahuan. Jangan dong, please. Jangan pada saat ketahuan. Kalau kita tahu sekarang, inisiatiflah dari sekarang. Jangan pas udah mulai kelihatan kambuh, ketika udah mulai nggak bisa lagi nutukan. Bohong itu gini, bohong satu akan memaksa kamu untuk bohong yang kedua. Kenapa? Ya memang itu, kecuali kamu memang orang bodoh, namanya orang bodoh aja. Tapi kalau orang pinter kan, bohong satu, konsisten dong. 2, 3, wah kalau udah kayak gini gimana? Jangan sampai, inisiatif saya nggak tahu nih apa. Kalau kamu semua yang ada di sini, bukan di hadapan saya, bukan di hadapan Tuhan. Makanya bilang, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Komplit tuh. Setiap orang yang meninggikan akan direndahkan, kabar baiknya ini. Dan setiap orang yang direndahkan akan ditinggikan. Kalau kamu mau dipulihkan, ya harus merendahkan diri.
Aduh Pak, nanti apa kata dulu ini reputasi yang saya bangun sekian lama. Kita waktu belajar Alkitab juga kita tahu nggak ada reputasi kita. Saya mau dorong kita. Akui dengan rendah hati. Pertobatan sejati dimulai dengan pengakuan dosa yang tulus. Si anak bungsu ini tidak hanya menyadari kesalahannya, tapi dia insaf. Dia inisiatif apa? Tindakan dia itu melawan kebaikan bapaknya, kandungnya, dan Tuhan. Hubungannya. Dan kemudian pengakuan dia itu menerima tanggung jawab atas kesalahan. Kata kuncinya kerendahan hati. Saya tahu ini gak mudah, tapi saya berharap kita ingat. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, brother sisters. Tetapi hati yang bersedia mengakui kesalahan. Kita tidak sempurna, saya selalu bilang. Kita orang yang selalu berobat jalan. Tapi saya berharap setiap dari kita, mari. Saya mau ajak kita, akuilah dosa dengan tulus di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan. Ampuni di hadapan Tuhan. Dan kalau saat ini, jangan tunda. Jangan menunda-nunda apa yang seharusnya kita lakukan. Keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya? Ini lagi mau bicara tentang apa? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau saat ini belum ketahuan, itu bukan berarti Tuhan sedang merestui hubungan terlarang kamu. Itu yang harus kita tahu. Saya menang Pak, saya cuan Pak. Saya gak ketahuan, saya happy, saya lebih gini. Itu bukan berarti. Kalau Tuhan kasih anugerahnya Tuhan, itu kesempatan kita segera bertobat. Bukan Tuhan merestui kok. Jangan berani-berani minta, tunggu sampai Tuhan sentil kamu. Jangan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak bertobat. Lihat ya, kekerasan hati kita. Engkau menimbun murka. Itu kayak bisul, dia tinggal tunggu aja. Dan saya ngeri, saya takut sekali brother sister semua di sini. Kita ada di sini, semua gini. Tiba-tiba minggu depan hilang, ting. Tiba-tiba ketahuan, ting. Bukannya saya nyumpahin, tetapi kadang-kadang, aduh, hati-hati. Terbukalah sebelum dibukakan Tuhan. Jangan menunda. Inisiatif mengakui dosa. Akuilah dosa dengan tulus. Sebagai bentuk keberanian rohani yang membuka jalan. Seperti anak bungsu yang kembali dengan bapaknya, hati yang hancur. Mari, brother sisters, kita dengan rendah hati. Karena kasihnya lebih besar dibanding dosa kita. Saya mau tanya sama kita, seberapa kita mau inisiatif? Biarlah bulan ini, Januari kita bereskan semua. Yang ketiga, maka bangkitlah dia. Ini bicara apa? Siap! Ambil langkah. Bentar-bentar, siap Pak, siap Pak, siap, siap. Siap itu ambil langkah kembali. Setiap langkah kecil menuju Tuhan adalah langkah besar menuju pemulihan. Jangan biarkan rasa malu kita, takut kita, menahan diri kita untuk bertindak. Saya mau ajak kita bangkit. Datang kepada Tuhan. Kalau kita tahu nih, seberapa kita menahan diri. Mungkin kalau kita mikir, makanan babi kita masih setengah karung. Segeralah keluar dari zona yang kamu bangun. Tinggalkan kebiasaan buruk yang membuat kita jauh dari Tuhan. Saya mau ajak kita ganti
dengan kebiasaan yang mendekatkan. Awal tahun nih saya selalu bilang, ayo mulai lagi. Ambil action. Aduh Pak, gimana reputasi? Ya sudah, mulai aja lagi. Dan tentu saja iman. Dia kan, aduh gimana nanti? Udah berangkat aja. Gimana nanti. Tapi saya mau kasih tahu sama kita, segala hal yang kita lakukan karena kita ikuti firman, Tuhan akan memprotek segala keputusan yang kita ambil. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan karena kita mau ikut perintah Tuhan, Tuhan akan memprotek, Tuhan akan melindungi setiap keputusan kita. Milikilah iman saudara dan saudari. Aduh, enggak. Lihat ya Bapak di surga, dia ketakutan, bahkan dia udah bilang, gua dianggap hambanya ditaruh di ujung, yang penting di rumah Bapak deh. Dia siap. Sama, tapi kan enggak. Inilah yang ketiga. Jadi mengambil langkah kembali, tindakan iman yang menunjukkan keberanian dan kerendahan hati. Sekali lagi, enggak peduli seberapa kita jauh, saya mau ajak kita jangan bangun reputasi kita nih. Kembalilah. Seperti anak ayah yang menyambut anaknya, kasih Tuhan itu selalu menanti di setiap ujung. Baru nongol kepala kita dikit, Tuhan yang, wih Bapak, itu yakin saya baru nongol dikit aja udah tahu. Itulah kasih Tuhan. Siap gak? Sadar. Inisiatif untuk mengaku dosa dan ambil langkah. Yes. Dan yang keempat, siapkan nih kalau mau diproses menerima karunia-Nya, siapkan menerima kasih Bapa. Siap, wah lekaslah bawa kemari, jubah wah diterima. Tapi juga kalau si anak, gue gak mau, gue gak layak, gak usah. Enggak, dia dikasih ya terima dengan semuanya, yes. Pulih. Kita hanya perlu apa? Persiapkan hati menerima kasih Bapa. Gak usah takut menghadapi masa lalu. Kasih Tuhan membimbing setiap dari kita. Gak usah takut menghadapi segala konsekuensi dari segala dosa, kesalahan, kegagalan dan semuanya. Jangan biarkan sekali lagi rasa takut itu untuk membuat kamu kembali. Apapun konsekuensi ya siap aja, Tuhan akan protek. Kita lebih takut. Mana? Takut kehilangan hubungan sama Tuhan atau takut kehilangan? Karena sekali lagi, ketika kita ikutin Tuhan, konsekuensi Tuhan akan protek. Meskipun kayaknya berat ya Pak konsekuensi, kesannya berat. Tahu nggak kenapa harus ada konsekuensi? Untuk melatih kita tanggung jawab. Itulah kenapa harus ada konsekuensi ketika kita hidup di dunia. Ada tanggung jawab. Yang kedua, konsekuensi itu kenapa harus ada? Sebagai bahan evaluasi pelajaran kita. Itulah yang ada. Evaluasi konsekuensi ya memang begitu. Siap dengan konsekuensi. Kalau ada konsekuensi, hadapi dengan kerendahan hati. Tuhan akan memberikan kekuatan. Kalau kita mengerti ini ya, brother sisters ya. Kita akan enjoy dengan segala sesuatunya. Siap itu siapin aja. Kalau kita enggak bisa. Hari ini, saya hanya mau ajak kita berpikir brother sister semua. Untuk kita siap kembali. Saya mau ajak kita semua miliki hati yang berkobar. Gimana caranya? Siap! Setiap dari kita ibarat buku kehidupan nih. Ada bab 1 lagi semangat, mungkin bab 2 lagi soloyo, bab 3 lagi lemah, bab 4 lagi hancur. Ya buku itu bukunya kita. Saya nggak tahu kamu lagi di chapter yang mana. Tetapi selama belum tutup buku,
Selalu ada nanti endingnya, jagoannya belum pulang nih, jagoannya belum datang, jeng jeng. Ending pemulihan. Yes. Kalaupun nih chapter 3 Pak, chapter 4 Pak, mau saya robek aja Pak. Jangan, terusin aja. Jangan dirobek, mendingan dilanjutin chapter berikutnya. Tinggal buat chapter 5 kebangkitan. Chapter 6 pemulihan. Mari kita siap, sadar dengan segala keadaan kita. Saya mau ajak kita sadar. Kalau tahu kamu ada gini, sadar. Ini bukan karena orang-orang. Ini karena kita. Dan kalau kita mengerti ini, inisiatiflah untuk terus mengakui dosa kita. Kita seperti buku, untuk kita bisa kembali, ini tulisan yang Tuhan berikan. Mari kita siap untuk berkobar kembali. Apapun keadaan kita. Kita bilang siap untuk kembali. Karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh belajar, kami boleh dipulihkan. Kami suka ayat di mana Tuhan mengembalikan hak-hak kami. Namun kami tidak hanya suka di ayat itu. Namun belajar dari si anak bungsu ini. Dia siap untuk kembali. Mulai dengan sadar keadaan dia. Mulai dia inisiatif untuk mengakui dosa dia. Dan kemudian ambil keputusan pertobatan dia. Dan dia persiapkan untuk hati yang mau direstorasi. Dia siapkan ketika dia harus menghadapi semua konsekuensi. Namun apapun konsekuensi itu, Tuhan adalah Tuhan yang selalu memulihkan segala hubungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar kembali. Bantu kami miliki hati yang berkobar-kobar untuk kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah cara Tuhan. Untuk apa? Untuk ingetin kita. Lihat ya, kebaikan Tuhan. Kalau hari ini, ketika kita mendengar firman, saya tahu ada saya kesalahan. Mari kita ikuti proses yang benar. Tuhan adalah Tuhan yang mau mengembalikan hubungan. Silakan dibagikan. Saya kalau ingat toar itu kan lasak ya. Toar itu lasak ya. Suatu ketika dia datang dengan muka yang datang pelan-pelan, kalau udah mulai gini, itu ada dia salah, dan dia lagi mau ngaku, kayaknya berapa, karena dia lasak, iPad yang saya punya yang belum lunas itu. Jatuh, aduh, ngeliatin, udah ada pecahan, retakan, aduh. Tapi mungkin kayak gitulah, kayak si toar gitu. Dia cuma gini, Pak. Karena dia mau apapun, kita ajarin ngadu kan. Kalau kamu ada dosa, salah, siap sama konsekuensi. Tapi yang lebih daripada itu dia mendatang. Ya konsekuensinya di grounded 3 bulan. Tetapi dia tetap paksa untuk datang.
Apakah kemudian bilang, anak kurang ngajar, diketok? Enggak. Saya hanya bisa bilang, ya sudah. Saya peluk, saya cium. Terus dia gini. Terus, Pak, ya konsekuensi tetap jalan gitu. Tapi saya hargai. Bapak kita itu sangat sayang. Dia pengen kasih yang terbaik buat anaknya, kalaupun kemudian ini kita hanya perlu datang. Karena yang bikin itu si Toar yang kemudian kalau dia ngakuin dia akan kemana-mana gelisah dia. Dia gelisah sampai kemudian dia datang. Ini bukan masalah di bapaknya, di kitanya yang gelisah. Dan saya mau saya berharap kita semua gak usah gelisah, gak usah jaim, gak usah apa adanya. Tapi datang kepada Tuhan. Saat kita makan roti dan minum anggur, saya mau kita pikir. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan, akui di hadapan Tuhan. Namun tidak hanya sadar, akui. Ambil langkah untuk mau pertobatan. Tahun 2025, saya mau ajak kita kembalikan hati kita. Jaminan ketika kita makan roti dan minum anggur adalah jaminan di mana Tuhan adalah Tuhan yang akan selalu mau memulihkan hubungan. Karena bagi dia, kematian di atas kayu salib itu harga mati untuk pemulihan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita datang kembali? Perjamuan kudus selalu mengingatkan kita, kembalilah kepada Bapa. Silakan berdoa secara pribadi. Berdoa selesai. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan menghampiri kami. Bahkan Tuhan berlari kepada kami. Sama seperti Bapa yang berlari kepada anak. Siapkan hati kami, biarlah kami boleh belajar sama seperti anak yang mau siap untuk kembali. Menyadari diri, berinisiatif untuk terbuka dari dosa. Dan ambil langkah pertobatan. Dan mempersiapkan diri untuk pemulihan terjadi. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Untuk memberikan kami keberanian untuk siap kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang saatnya kita akan memberikan kasih kita lewat persembahan syukur. Saya akan membacakan ayat dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh
persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Firman ini dikatakan bahwa bukan Tuhan saja, bahkan Tuhan saja yang mengatakan kepada kita untuk kita yang menguji Dia, yaitu kita yang menguji Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar memberikan berkat yang berkelimpahan untuk setiap persembahan yang kita berikan? Brother sister, saya yakin cara kerja Tuhan sudah sering terjadi di kehidupan kita masing-masing. Ada yang kita sadari, ada yang mungkin tidak kita sadari. Apakah kita mau untuk saat ini kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat di dalam setiap pemberian kita. Saya pribadi bersyukur berkat-berkat saya banyak dapat justru dari oma saya ya. Karena kalau oma saya nyanyi pasti banyak yang nyawer. Jadi banyak berkat ya. Pasti suka nyawer semua kalau cucunya yang nyanyi 1000 perak aja susah kayaknya. Jadi mari kita semua memberikan berkat lewat persembahan syukur dengan hati yang percaya bahwa Tuhan pasti bekerja di setiap kehidupan saudara-saudari yang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk setiap persembahan yang ingin kami berikan Tuhan, kiranya Engkau yang mengecek hati kami masing-masing, untuk kami mau terus bersyukur dan mau terus memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau yang melihat hati kami Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan hati kami untuk kami mau terus memberikan yang terbaik untuk Engkau, kali ini lewat persembahan syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sementara persembahan dijalankan, mari kita terus memuji Tuhan bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Mari kita berikan yang terbaik kita lewat persembahan syukur di siang hari ini. Mari kita bernyanyi. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Okay. Mari kita bernyanyi sekali lagi. Jangan lelah, jangan lelah. Mari semua bagi berdiri, kita mau terus memuji Tuhan di siang hari ini. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan
Ibu Saudari, silakan duduk. Firman Tuhan yang begitu luar biasa ya. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk firman Tuhan dan kebenarannya. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Audi yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan dan keluarganya. Terima kasih juga kepada tim Song Ministry yang sudah membawakan lagu puji-pujian pada hari ini. Terima kasih juga kepada tim Asher yang sudah menyiapkan waktu, tempat, bahkan tenaga ya untuk nyusun-nyusun kursi tadi pagi. Terima kasih juga untuk para guru KKK yang sudah mengajar anak-anak kita pada hari ini ya. Siap? Siap apa ini? Siap untuk mengundurkan diri atau bagaimana? Saya bersyukur ya, lahir di Indonesia Timur dengan budaya yang begitu keras. Ketika ada anak yang seperti ini, pas kalau dia kembali, mungkin dipukulin dulu, baru dikasih haknya ya. Apalagi ini anak bungsu gitu, pasti kakaknya yang sulung pasti nggak terima kalau kayak gini. Bersyukur ya, ketika saya belajar di sini saya benar-benar tertusuk ya, sadar akan keadaan diri. Bagaimana kita ketika jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan kita waktu ya, untuk kita bisa kembali untuk menyadarkan diri. Jangan terlalu lama di kandang babi ya. Karena di situ tempat yang tidak baik ya, seperti tadi dikatakan bahwa sampai makan ampas babi ya. Siapa yang mau makan ampas babi di sini? Tentunya tidak ada gitu. Mari kita ambil waktu untuk kita introspeksi diri kita, untuk bisa mengembalikan hati kita ya. Di 2025 ini, mari kita sama-sama bersatu hati untuk terus membangun kerajaan Tuhan yang ada di kota Balikpapan ini ya. Terus, inisiatif mengakui dosa, terus action ya, ambil keputusan untuk kembali, terus yang terakhir itu mempersiapkan diri. Itu saja feedback dari saya ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam pengumuman untuk sepekan ke depan. Yang pertama, kita ada PDG Merit untuk di masing-masing grup. Untuk waktu dan tempat bisa diinfokan ke ketua grup masing-masing. Yang kedua, PDA single gabungannya di Ruko Pelangi hari Rabu tanggal 22 Januari dengan tema menang kompetensi karena dia hebat, atau ikut kompetensi karena dia hebat. Dan yang terakhir, ibadah umum, ibadah KKK dan ibadah teens, hari Minggu tanggal 26 Januari di tempat Ruko Busland, waktu jam 10 pagi ya. Diharapkan Bapak Ibu bisa hadir lebih tepat waktu, untuk bisa fellowship, mungkin bisa doa bersama. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama melihat video ADS di Bali. Kemudian disusul oleh pengumuman KKK dan terakhir akan di doa penutup oleh Bapak Pendeta Audi. Sekian pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, selamat siang, brother sister, Bapak Ibu semuanya. Kami dari KKK, saya Siska dan partner saya Tika. Ya, kami di sini mau menjelaskan tentang KKK, program KKK. Yang pertama, boleh diminta tolong slide-nya. Ya, ini adalah KKK kami selama 1 tahun kemarin ya, di tahun 2024. Yang sudah kami lakukan adalah kami berusaha untuk setiap anak-anak yang ulang tahun, walaupun tidak dirayakan oleh orang tuanya, tapi kami sebagai guru kami akan merayakan mereka kayak gitu. Kenapa? Karena untuk membuat mereka merasa spesial ketika mereka ulang tahun. Terus juga ada program Natal KKK ya, yang pertama perdana tahun lalu. Yang sudah berjalan dengan sukses. Saya dan Tika mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari para orang tua dan juga anak-anak juga luar biasa ya ketika Natal kemarin. Terus yang berikutnya program kami yang tahun lalu itu, kami sudah melakukan kunjungan terhadap beberapa anak supaya terutama untuk anak-anak yang belum connect ya dengan KKK, dan puji Tuhan kami sudah lakukan dan diikuti juga dengan beberapa guru, dan kami bersyukur anak-anaknya pun juga sekarang sudah mulai connect dengan di kelas KKK kayak gitu. Terus juga ini visi misi kami di KKK. Yang pertama itu visinya adalah kami ingin membentuk generasi muda yang mencintai Tuhan Yesus, bertumbuh dalam iman, berakar dalam firman Tuhan dan menjadi terang ya. Kita pengen menciptakan anak-anak yang bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan, kayak gitu. Terus misinya seperti singkatan dari KKK, kami mau mengenalkan, kembangkan, dan kuatkan, kayak gitu. Yang pertama kita membantu anak-anak untuk bisa connect sama Tuhan, untuk mereka bisa setiap hari mempunyai hubungan sama Tuhan. Terus yang kedua mengembangkan karakter Kristus, untuk mereka bisa mempunyai karakter Kristus di dalam Tuhan. Karena kan anak-anak masih muda, masih gampang banget untuk dibentuk kayak gitu. Terus yang ketiga membantu anak-anak untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan tahun lalu kita juga sudah mengajarkan praise and worship di bulan Desember. Dan anak-anak semangat banget ketika mereka praise and worship ya. Ketika mereka setelah menyanyi mereka berdoa, kami mengajarkan mereka untuk memuji Tuhan, terus juga mengaku kesalahan mereka sudah bisa, dan juga yang ketiga mereka bisa memohon apa sih yang menjadi harapan mereka ke depannya, kayak gitu. Terus yang berikutnya mengenalkan firman Tuhan secara kreatif dan relevan. Kami juga menyampaikan firman Tuhan juga se-fun mungkin dan juga bisa diterima dengan anak-anak. Selama ini Bible story kami juga selalu visual ya, supaya anak-anak juga bisa membayangkan siapa sih Tuhan itu. Gitu. Terus yang berikutnya menguatkan hubungan anak-anak dengan Tuhan dan keluarga melalui kolaborasi dengan orang tua. Ya, kami juga meminta kerjasama dari orang tua untuk bisa mendukung setiap program KKK ini. Berikutnya partner saya akan bicara. Ya, jadi berikut ini adalah mungkin overview selama acara KKK yang akan kita adakan di 2025. Kita tahun ini akan memulai, anak-anak sudah kita ajarkan untuk mulai melayani dari role yang paling kecil gitu, mungkin dari jadi petugas persembahan, doa. Jadi kami berharap orang-orang tua juga ketika kami siapkan jadwal, mungkin boleh mempersiapkan anaknya gitu dari rumah. Yang kedua, kita ada bazar KKK. Ini tahun lalu kita sudah pernah lakukan dan tahun ini kita akan lakukan secara reguler. Jadi anak-anak akan kita encourage untuk bisa datang, bisa fellowship, bisa sharing gitu, bisa mengingat memori Bible verse gitu. Jadi setiap poin-poin yang mereka kumpulkan nanti mereka akan dapat rewardnya di periode yang nanti akan kita share selanjutnya. Seperti yang Siska sudah jelaskan, kita ada birthday celebration. Walaupun anak-anak tidak anak-anak tidak dirayakan oleh orang tua, kami akan merayakan dengan apa yang ada yang kami punya.
Kedua yang terakhir kita akan ada Bible Camp. Ini kita sudah lakukan sebelumnya, tapi kita mau adakan lagi tahun ini supaya anak-anak bisa lebih melekat lagi dengan Tuhan. Dan yang terakhir, tahun lalu kita sudah mulai Natal pertama KKK dan tahun ini kita juga akan mulai Natal KKK lagi. Nah, selanjutnya kami mau mengundang untuk para orang tua untuk boleh datang join nanti untuk di Parent Connection yang pertama. Kami mau encourage kalian supaya kita bisa sama-sama bangun anak-anak kita untuk connect sama Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kalau bukan dari orang tua, mungkin anak-anak juga bingung gimana dia connect sama Tuhannya gitu. Jadi kami mau encourage orang tua, kita sama-sama, kita gandeng anak kita untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Itu aja. Terima kasih. Saya excited ya dengan apa yang program semua gitu, dan tentu saja saya bersyukur. Saya punya anak Enji dan Toar, ya tentu saja dia kalau sekarang kita sudah ada di Balikpapan ulang tahun gereja yang sudah 14 tahun gitu ya. Itu kan artinya sudah 14 tahun dia bersama di KKK. Terima kasih buat guru KKK yang tentu saja sangat membantu anak-anak kami semuanya. Tepuk tangan buat semua guru KKK. Dan hari ini saya juga karena ini bulan Januari, izinkan saya secara cepat untuk, silakan ditampilkan. Bulan Januari selalu menjadi bulan di mana kita akan terus evaluasi apa yang mau kita lakukan sepanjang tahun 2025 ini. Tuhan memberkati dengan segala sesuatunya dan marilah sebagai jemaat, saya sebagai gembala akan terus mencoba untuk menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Inilah kita, fokusnya adalah menjadi gereja yang sehat. Jemaat, gereja yang sehat itu bukan gedung, tetapi jemaat. Jemaat itu berarti setiap pribadi demi pribadi. Menjadi apa? Yang clear dasarnya, mengasihi Tuhan, mengasihi brother sisters tubuh Kristus, dan mengasihi orang yang hilang. Ya, sambil sebagai penguat kita, DNA kita ketika kita berjemaat, mari miliki hati yang mau belajar. Kenapa? Kita akan stuck ketika kita berhenti untuk belajar. Dan belajar adalah suatu perjalanan seumur hidup kita. Dan saya berharap juga sebagai satu keluarga, mari kita memiliki hati yang mau apa? Inisiatif di dalam melayani tubuh Kristus. Saya nggak bisa apa-apa, enggak. Setiap dari kita Tuhan tempatkan sangat spesial. Dan kita bisa saling melayani tubuh Kristus satu dengan yang lainnya. Next. 4 hal yang ingin saya fokus di tahun ini ketika bicara tentang, tentu saja fokusnya adalah small group. Ini bicara tentang pembimbingan di dalam grup. Kalau singkatan PDG itu pembimbingan di dalam grup, small group. Apa? Karena kita boleh bertumbuh untuk love God, love others, love the lost. Itu melalui bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga di dalam grup kita masing-masing. Melalui apa? Pembimbingan yang intensional. Itulah system of growth. Saya akan bantu banyak untuk kita ada lesson, pelajaran, mendukung kita untuk kita bisa bertumbuh menjadi gereja yang sehat. Spesial ministry, apa itu? Jemaat sudah semakin besar, kita semua akan berdampak karena setiap dari kita punya peran masing-masing. Jadi setiap ministry nanti akan ada fokus-fokusnya masing-masing. Dan mulai ministry yang tadi misalnya KKK, ada ministry teens, ada ministry pelayanan gereja, penata layanan. Ini semua adalah ministry yang kita mau fokus untuk apa? Untuk kita bisa spirit of excellence. Makin hari makin bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, Sunday service, ibadah hari Minggu. Tuhan sudah luar biasa memberikan kita tempat ini. Ini tempat yang sangat luar biasa, kita boleh menikmati Tuhan melalui tempat ini. Dan marilah kita memberi yang terbaik, marilah kita bisa saling berkontribusi untuk apa? Untuk kita bisa menikmati Tuhan, menikmati fellowship yang ada, dan kita bisa saling berkontribusi satu dengan yang lainnya. Dalam konteks small group, saya akan umumkan kita akan terus bertumbuh. Ini adalah small group yang baru, tujuannya apa? Saling belajar satu sama lain.
Ketika perubahan grup ini ada, ini bukan karena perform tidak. Tapi sekali lagi, hati murid Yesus yang kita boleh saling mengenal satu sama lain dalam jemaat, dan juga saling belajar satu sama lain. Ini adalah grup yang di dalam grup merit. Di grupnya Yogotika itu ada Delvin Debbie, kemudian Delvin Debbie akan ada membimbing Parcel Nio. Yogotika juga di situ ada Nina, dan juga ada grupnya Resdian dan Kiki. Itu di grupnya Yogo dan Tika. Resdian dan Kiki juga memimpin, ada grup sendiri, teens di situ. Nah, di dalam grupnya Feral dan Prapti, di situ ada Edi Marta. Edi Marta akan membimbing Obed dan Tessa. Kemudian Abdi dan Elkana. Abdi dan Elkana akan membimbing Indra dan Hurai. Kemudian Edwin dan Lena. Di situ di dalam grupnya Feral dan Prapti. Di dalam grupnya Henry dan Yuni, Pak Henry dan Ibu Yuni, ada Melo Irka di sana, ada Imran Seli di sana, dan ada Asdi Desi di sana. Di dalam grupnya yang saya, ministry pribadi, di situ ada Pak Michael, Ibu Intan, membimbing Nopen dan Ika, Efraim dan Sandy. Kemudian juga ada Bang Osman dan Kak Yuli, dia ada fokus di Obed dan Edom. Ada Pak Edo dan Ibu Esther, dia akan fokus di PIC Ibadah. Kemudian juga ada Pak Toman dan Ibu Neti, dan juga ada Pak Leo dan Ibu Rotua. Ini adalah grup merit yang ada. Next. Sedangkan single sendiri akan dibimbing, pemimpinnya adalah Maruli dan Siska. Ya, Bapak Maruli dan Ibu Siska yang akan memimpin di sana. Grup brother akan dipimpin oleh Maruli. Ini adalah desainnya, pohon pembimbingannya. Ada Jordan, kemudian membimbing Aldo, kemudian ada Frankie, ada Agus, kemudian membimbing David, kemudian Prima membimbing Oni, Robert, dan juga Samuel yang membimbing Yunus di sana. Siska sendiri ada 4 PDG di sana. Rita, Foni, Vivi, dan Lita. Rita di situ ada Eva yang membimbing Melda, Melda membimbing Esther, dan bersama Eta di sana. Foni ada Ani, Rindi, dan Ani membimbing Rida. Vivi di sana membimbing Ratna, grupnya ada Erna Manalu, dan juga kemudian Erna Manalu membimbing Tere. Lita, Sario. Dan tahun ini juga kita akan tetap intensional di dalam online group. Next. Ini adalah grupnya. Tapi sebelum itu kemudian ini Ibu Susi. Ibu Susi di dalam grupnya ada Ibu Teti, Ibu Deli, dan Ibu Eto. Kemudian Kak Linda ada di sana. Ada Meme, kemudian ada Oma Els, ada Oma Yola, dan ada juga Vina di sana. Next. Teens sendiri tetap di Resdian dan Kiki. Resdian memimpin yang brothernya, Kiki juga akan memimpin yang saudarinya. Dengan teens mentor ada juga Melda yang ada di sana. Ya, Angie, Indah, Yaselin, Helda, dan Keke untuk saudarinya. Brothernya Justin, Toar, Freeland, Benaya, Tian, Thierry, Gabriel, dan Ivan yang ada di sana. Next. Sedangkan online fokus. Kenapa? Karena Tuhan bekerja dalam segala cara, segala platform. Di dalam PIC inilah Brother Sister Balikpapan sudah banyak yang melanglang buana. Ya, George Dea di situ ada Henry Fani di Qatar, Vano di Jakarta, Budi Sandro Jakarta, Willy di Jakarta, Flora di Jakarta. Jerry Allen ada di Pontianak, Teddy Butet ada di Tarakan, Bang Darling itu ada di Kubar, Vian ada di Manado. Lita juga, Dwi itu ada di Kendari, Rona itu di Jakarta, Erna Sihombing itu ada di Pekanbaru, Novi ada di Jakarta, Sri itu ada di Siantar, Yelita di Jakarta, Mega itu ada di Sumatera Utara, di kampung juga. Demikianlah online ini. Nah, mulai kapan? Mulai Februari. Jadi ketika nanti ketemu, silakan tetap di dalam grupnya yang sama dulu di bulan Januari ini, silakan kalian bisa fokus. Yang kedua juga penata layanan. Inilah kakak-kakak tadi Siska dan Tika, asyirnya adalah Samuel, koordinatornya Multimedia Prima, Obed Edom itu Bang Osman Kayuli, kemudian koordinator ibadah Edo Esther. Kita akan mikirkan siapa yang akan nanti juga ada tim kesejahteraan yang sakit dan juga yang meninggal. Kemudian ada tim pengembalaan khusus perjodohan. Waduh. Berjodohan juga enggak? Ini kita doakan biar kita fokuskan dari perjodohan sampai ke pernikahan. Juga akan ada fokus di sosial dan media. Dan terakhir, tadi sudah dijelasin tentang ADS. Saya mau dorong kita, kalau kita ada misalnya saya mau beriman, ada ADS, silakan. Sampai tanggal 16 Februari daftar aja dulu. Pembayaran itu sampai 16 Februari.
Early bird-nya itu 16 Februari. Kalau kita punya beriman, daftar aja. Kita nggak pernah bicara Tuhan, tetapi saya percaya ketika kita ada kesempatan, kita ada gini, saya mau dukung kita, dorong kita untuk ikutan. Apa untungnya bagi saya? Banyak. Pertumbuhan iman, inspirasi bertemu dengan jemaat, brother sisters, lebih dari 5.000 orang dari berbagai negara. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Saya dorong kita, tapi nggak punya uang, semua beriman. Daftar early bird aja dulu. Perkara nanti sampai ada di 16 Februari. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan 2024 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tahun 2025 ini kami mau mengembalikan hati kami. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang terus mengasihi kami. Dan kami bersyukur penyertaan Tuhan. Kami siap untuk kembali Tuhan. Kami mau memberikan apa yang telah Tuhan berikan. Mengembalikan hati kami untuk terus memiliki connect dengan Tuhan. Kami mau mengembalikan hati kami untuk kami mau mengembalikan. Bisa connect dengan saudara dan saudari kami. Bahkan kami bisa mau terus melayani Tuhan untuk bisa memenangkan orang-orang. Untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana demi rencana yang ada. Karena kami tahu, kami mau memuliakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mau melayani, mengasihi saudara dan saudari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhanlah yang meluruskan setiap rencana demi rencana, resolusi demi resolusi yang ada. Tuhan luruskan dan Tuhan buat semua menjadi berhasil. Dari setiap rencana-rencana kami, baik small group, baik system of growth, baik special ministry, baik Sunday service, Tuhanlah yang buat semua berhasil sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kami boleh terlibat di sana untuk saling mendukung dan saling berkontribusi satu dengan yang lainnya. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami, suami kami, istri kami, kesehatan anak-anak kami, saudara-saudari kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan dari kami semua, Tuhan yang sama yang akan menyembuhkan setiap dari kami. Khususnya Tuhan kami mau berdoa untuk adik Arka. Proses penyembuhan pasca operasi amandelnya. Kami mau berdoa untuk Tante Elsie. Untuk persiapan penyembuhan dari sakitnya, persiapan operasinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki hidup kami semua, Tuhan yang sama yang akan menyembuhkan setiap dari kami, khususnya Arka dan Tante Elsie. Terima kasih Tuhan. Minggu depan akan ada banyak acara-acara kami. Dalam setiap acara kami, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Proses segala sesuatu. Keberangkatan kami sampai dengan kepulangan, dalam pekerjaan kami, di dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sukacita yang boleh kami terima, biarlah kami boleh renungkan. Kemudian kami boleh bagikan, baik di dalam lingkungan kecil kami, keluarga kami, lingkungan grup kami, di dalam setiap pekerjaan kami, sekolah kami, dalam setiap tempat di mana Tuhan yang menempatkan kami. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang melampaui akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudari kita semua bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita pada siang hari ini, kita terus memuji Tuhan bersama-sama lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Mari kita bertepuk tangan bersama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi nyanyikan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah. Haleluya, kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amen. Mari terus bertepuk tangan bersama. Sekali nyanyikan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, haleluya, kibarkanlah. Haleluya, kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Jemaat, mari ikuti saya, kita terus bernyanyi bersama-sama. Kita bersatan lebih dari pemenang. Sini. Kita lebih dari pemenang. Jemaat katakan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Oh, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Jika dari Allah- pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya.
Bapak Ibu Saudari, ibadah telah selesai. Selamat fellowship. Mari kita pulang dengan hati yang baru. Tuhan Selamat Yesus hari Minggu memberkati. semua.